Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Edukasi Religi. Di video kali ini kita akan membahas informasi seputar PBDB SMA tahun 2021, yang dalam hal ini pada kali ini kita akan membahas jalur zonasi SMA ya. Karena pada tanggal 27 sampai 29 Mei 2021 ini sudah dibuka PBDB tahap 4, yaitu PBDB jalur zonasi SMA yang akan berakhir tanggal 30 Mei 2021. Kita pelajari ketentuannya agar adik-adik dalam mengikuti jalur zonasi ini tepat ya. Intinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langsung saja untuk ketentuan jalur zonasi ya. Jadi jalur zonasi itu diperuntukkan bagi calon peserta didik jenjang SMA yang berdomisili di dalam zona dan atau luar zona. Yang buktinya apa di dalam lingkup zona itu dengan KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun. Apakah kalau pertanyaannya seperti ini, apakah bisa zonanya jauh, misalkan daerah Glenmore, pendaftarnya dari Banyuwangi ataupun dari luar Banyuwangi, dari luar Kabupaten Banyuwangi, apa bisa mengikuti jalur zonasi? Jawabannya adalah bisa dan pasti akan masuk. Syaratnya selama pagu belum terpenuhi. Jadi kata kuncinya itu, walaupun sejauh apapun tetapi pagu belum terpenuhi, maka akan bisa lolos melalui jalur zonasi. Yang kedua, bagi sekolah SMA SMK yang berbatasan atau berada di provinsi lain dapat menerima calon peserta didik dari luar provinsi selama pagu belum terpenuhi. Ini tadi ya syaratnya ya. Kemudian untuk SMA itu paling sedikit 50%. Di sini paling sedikit, mengapa dikatakan paling sedikit 50%? Karena di SMA itu ada beberapa jalur ya. Ya, ada jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, jalur prestasi lomba. Jalur-jalur sebelum zonasi ini jika pagunya tidak terpenuhi, maka otomatis akan masuk ke pagu jalur zonasi. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir misalkan zonasi 50%, belum tentu zonasi itu 50%, bisa jadi 60% dan seterusnya, tergantung dari jalur-jalur lain atau apakah sudah terpenuhi. Jika belum terpenuhi, maka otomatis akan masuk ke pagunya zonasi, jadi bisa 50% lebih. Yang kelima ketentuannya, calon peserta didik baru dapat memilih paling banyak 3 sekolah ya. Jadi zonasi itu bisa memilih 3 zona, 3 sekolah dengan ketentuan zona di kabupatennya itu 2 dalam zona dan 1 di luar zona yang berbatasan. Jadi misalkan daftar di Jember, maka ketika dia Banyuwangi ya, maka bisa memilih 2 di Banyuwangi dan 1 di kota lain. Itu boleh mengikuti jalur zonasi dan pasti diterima jika pagu belum terpenuhi. Kemudian selanjutnya kakak, jika tidak memiliki kakak bisa diganti ya oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, tapi syaratnya adalah dalam keadaan tertentu, yaitu kena bencana alam ataupun bencana sosial. Di luar keadaan tertentu yaitu bencana alam dan bencana sosial, maka tidak akan diterima untuk pengganti kakak. Nah, ini bagi calon peserta yang terakhir ya, bagi calon peserta didik dari pondok pesantren atau panti asuhan atau panti sosial mengikuti tempat kedudukan lembaga. Ini dari lulusan pondokan atau panti asuhan atau panti sosial bisa juga mendaftar ya dengan surat keterangan lembaga. Jadi kesimpulannya bagaimana untuk jalur zonasi? Jadi jalur zonasi itu bebas diikuti siapa saja. Yang jelas patokannya adalah kakak. Jadi semakin dekat
domisili di suatu SMA yang dipilih, maka poinnya akan semakin tinggi dan akan berada di urutan paling atas. Ada yang terdekat lagi, maka akan tergeser ke bawah dan seterusnya sampai jumlahnya 50% ataupun lebih dari pagu zonasi. Jadi bukan berdasarkan yang lain, itu berdasarkan KK. Makanya ada kemarin itu proses penitikan, itu fungsinya adalah untuk memastikan bahwa memang benar sesuai dengan domisili calon peserta didik, sehingga ketika jalur zonasi ini dibuka dan mendaftar, maka akan terdeteksi sesuai dengan titik lokasi yang kemarin. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Intinya ketika jalur zonasi, maka sejauh apapun tetap akan diterima dengan catatan pagu belum terpenuhi. Jadi kalau pagu sudah terpenuhi, meskipun jaraknya tidak terlalu jauh dengan sekolah yang dituju, tetapi banyak sudah dari jalur zonasi itu yang lebih dekat, maka itu otomatis tidak akan diterima. Tetapi jika pagu belum terpenuhi walaupun luar kota, tetap akan diterima. Itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam mendaftar di SMA yang dituju. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.